Halo, selamat datang di video kali ini. Saya Frisilia Febiola dengan NIM S1S124036. Saya dari Universitas Halo Oleh, jurusan Teknik Informatika. Nah, pada video kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan saya terkait PHP yang saya ambil referensinya itu dari W3 School. Oke, saat ini kita masuk ke bagian PHP Array. Jadi, array itu adalah variabel yang bisa menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel saja. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya. Di sini ada variabel cars. Nah, di sini kita bisa lihat kalau di variabel cars itu terdapat beberapa nilai, yaitu Volvo, MBW, dan Toyota. Nah, untuk menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel itu kita bisa gunakan array. Nah, apa sih itu array? Array adalah variabel khusus yang dapat menampung banyak nilai di bawah satu nama atau variabel, dan kita itu dapat mengakses nilai tersebut dengan merujuk pada nomor indeksnya dan atau menggunakan namanya. Nah, di sini ada beberapa tipe array PHP. Nah, dalam PHP itu ada tiga jenis array. Yang pertama array terindeks, yaitu array dengan indeks numerik. Jadi untuk memanggil nilai tertentu kita menggunakan indeks numerik. Nah, di sini juga ada array asosiatif, jadi array dengan key yang dinamakan atau bernama. Yang ketiga ada array multidimensi atau array yang berisi satu atau lebih array. Selanjutnya kita masuk ke item array. Nah, item array adalah berupa tipe data apapun. Jadi dalam array itu kita bisa memasukkan berbagai jenis tipe data. Nah, yang paling umum digunakan itu adalah string atau angka, yaitu berupa integer atau float. Nah, tetapi array itu juga dapat berupa subjek, fungsi, dan bahkan array sendiri. Dan ini contohnya, kita bisa menemukan beberapa tipe data dalam satu variabel array. Di sini kita bisa lihat kalau di sini ada variabel string, ada variabel integer, ini ada array lagi, dan di sini ada function. Kita masuk ke fungsi array. Nah, kekuatan sesungguhnya dari array PHP itu adalah fungsi array bawaan. Seperti fungsi untuk menghitung item array dengan menggunakan eh, perintah count. Nah, di sini ada contoh kode untuk menghitung berapa sih jumlah item dalam array car ini dengan menggunakan perintah atau dengan menggunakan perintah count. Mari kita coba. Yes, mana? Ini ada variabel cars dengan oh ya array yang menandakan kalau fungsinya ini array, dan kita masukkan nilainya for BMW. Aduh, dan Toyota. Kurang apa? Toyota, Volvo, BMW, Toyota.
Pas. Apa yang salah? Hmm. Apa ekor hitung nilai dari variabel no, variabel cars. Ingat. Volvo nah, Volvo, BMW, dan Toyota. Kita suruh hitung berapa nilainya. Hmm, Tiga. Jadi nilai dari variabel cars itu ada tiga. Seperti yang kita lihat ada Volvo, BMW, dan Toyota. Oke, kita lanjut. Nah, sini kita masuk ke PHP Index Array. Jadi, indeks itu seperti yang saya jelaskan tadi, untuk memanggil itu kita perlu memanggil dengan nomor indeksnya. Nah, nomor indeksnya itu dimulai dari 0 sampai seterusnya sampai berapa jumlah nilai yang kita masukkan. Nah, di sini kita masuk. Dalam array terindeks, setiap item itu memiliki nomor indeks. Secara default, item pertama itu memiliki indeks 0 dan item kedua memiliki item satu dan seterusnya. Di sini kita bisa membuat dan menampilkan array terindeks. Kalau kita tambahkan vardam, di situ akan muncul berapa nomor indeksnya. Baik, kita coba vardam. Nah, di sini kita punya tiga nilai array. Nah, di sini kita bisa lihat nih indeks untuk Volvo itu dimulai dari 0 sampai 2 karena eh, kita cuma punya tiga array. Jadi Volvo itu 0, eh, BMW itu satu dan Toyota itu 2. Oke, lanjut. Nah, untuk mengakses item array itu kita bisa merujuk pada nomor indeksnya. Jadi di sini eh, di bagian echo ini kita sebutkan indeks berapa yang mau kita tampilkan. Di sini kita pilih 0. Jadi yang tampil itu nanti adalah Volvo. Sini yang ditampilkan itu adalah Volvo karena yang kita pilih di bagian echo tadi yang kita tuliskan indeksnya itu indeks 0 sedangkan yang indeksnya bernilai 0 itu Volvo. Jadi kita sesuaikan dengan nilai indeksnya. Nilai mana yang mau kita panggil. Nah, sini kita juga bisa mengubah nilainya. Nah, untuk mengubah nilai item array itu kita gunakan nomor indeks lagi supaya eh, nilai yang kita ingin ubah itu diketahui yang bagian mana. Nah, di sini kita coba dari variabel cars yang kita mau ubah.
Nah, di sini buat ubahnya itu kita tambahkan tas sama dengan beserta nomor indeksnya. Tadi kita mau ubah jadi nomor indeks 1. Nah, jadi di sini kita pilih dulu variabel yang mana mau kita ubah. Terus kita tambahkan tanda sama dengan yang menunjukkan kalau nilainya itu yang bakal diubah. Nah, di sini kita tambahkan juga eh, nilai indeks nomor berapa sih yang bakal kita ubah. Oh, harus sendiri. Nah, kita lihat has- hasilnya. Ya, hasilnya itu seperti ini. Jadi, oh, astaga, salah. Harusnya di sini masuk ya. Sini harusnya masuk. Sorry, sorry. Hmm. Kenapa nggak ada yang nama yang diganti? Ternyata kita masukkan. Oke. Oh, udah ada petik. Nah, dari sini kita bisa lihat, kita pilih variabelnya dulu, terus kita tentukan nilai mana nih yang kita mau ubah. Dari sini kita pilih indeks, nilai yang memiliki indeks itu 1 ya. 1 itu kan berarti MBW ya. Jadi MBW ini nanti berubah. Nah, di sini kita berikan tanda sama dengan dan nah di bagian sini itu adalah nilai penggantinya. Jadi MBW ini nanti akan diganti jadi Ford. Lihat. Nah, sini. Jadi mulai dari Volvo. Nah, di sini seharusnya kan MBW ya sebelum kita ubah. Nah, tapi setelah kita ubah jadi Ford. Jadi dan Toyota. Lanjut melakukan loop melalui writer index untuk melakukan perulangan argumen dan mencetak semua hasil dari teks array yang diindeks. Anda dapat menggunakan perulangan for each. Jadi untuk melakukan perulangan di array itu kita gunakan perulangan for each. Nah, kita coba for each variabel var nilainya itu semuanya dipindahkan ke variabel yang baru kita buat yaitu variabel X. Terus kita tampilkan apa saja nilai di variabel X. Nah, jadi di sini
Untuk nilai CAR sendiri, dia harusnya berapa? MBW. Untuk nilai CAR sendiri ada Volvo, MBW, dan lain. Nah, kita lakukan perulangan for each. Jadi nanti hasilnya itu tetap Volvo, MBW, dan Toyota. Nah, sini Volvo, MBW, dan Toyota. Lanjut, kun- eh, kita masuk ke nomor indeks. Jadi, kunci dari array yang terindeks itu adalah terletak pada angkanya. Secara default, item pertama itu 0 dan kedua 1, begitu terus selanjutnya. Tetapi ada pengecualian, item baru mendapatkan nomor indeks berikutnya. Artinya satu lebih tinggi dari indeks tertinggi yang ada. Jadi jika Anda memiliki array, ini kita punya array, ada tiga nilai, 0, 1, dan 2. Ada Volvo, MBW, Toyota, dan dengan indeks 0, 1, sampai 2. Nah, jika Anda menggunakan array push, yang fungsinya itu untuk menambahkan item baru ke dalam variabel itu, maka item baru itu akan mendapat nilai indeks 3. Karena seperti yang disebutkan tadi, eh, art- nih, indeks item baru mendapat nomor indeks berikutnya, artinya lebih tinggi dari nilai indeks yang tertinggi. Nah, nilai indeks tertinggi di variabel yang ini kan 2. Nah, kita tambahkan nih pakai item baru pakai array push. Jadi nanti indeks dari for ini tambah nilai baru itu jadi 3. Nah, kita coba. Kita array push. Kayaknya buat nih. Array push. Dari variabel. Aduh, dari variabel cars, di variabel cars kita tambahkan nilai baru yaitu Ford. Terus kita Vardam nilai dari variabel cars. Ini ada tambahannya. Nah, di sini. Di sini ada tambahan nilai. Jadi Volvo, NBW, Toyota, dan string yang tadinya cuma sampai Toyota tambah Ford karena kita gunakan array push buat tambah nilai. Oke, lanjut. Dari sini tambah lagi pengecualian, tetapi jika Anda memiliki array dengan nomor indeks acak, mulai dari sini ada 5, 7, 14 tidak berurutan, dan jika Anda menggunakan array push, fungsi tersebut akan menambahkan item baru berupa nama indeks beru, ber- baru berapa nomor indeks. Oh, ini tadi kasih pertanyaan. Berapa nomor indeks tersebut? Nah, karena di sini eh, yang penting itu 14, berarti sini 15. Oke, kita coba.
Aduh. Nih. Um, jadi kan tadi kita acak ya nilainya ndak berurutan. Sini 5, 7, 14. Nah, di eh, nilai Ford ini indeksnya itu 15 mengikuti nilai tertinggi yaitu 14. Ini kita lanjut ke array asosiatif. Array asosiatif tadi adalah array dengan key yang dinamakan atau bernama. Oke, jadi nah, kita masuk array asosiatif PHP. Jadi array asosiatif adalah array yang menggunakan eh, kat- menggunakan kunci bernama atau key yang bernama yang kita tetapkan padanya. Nah, di sini ada contohnya. Kita punya variabel char lagi dengan ini adalah key, ini yang disebut key, dan ini adalah eh, nama value atau namanya. Jadi di sini ada berapa nih key? Satu, dua, tiga. Dilengkapi juga dengan value-nya. Oh bukan, ini adalah key. Ini brand, model, dan year. Nah ini Ford, Mustang, dan 1964 itu nilainya. Untuk mengakses item array itu kita dapat merujuk pada nama kuncinya. Jadi kalau kita mau panggil, kalau kita mau akses item array itu, kalau di array asosiatif itu kita sebutkan nama key-nya. Kalau tadi di array terindeks itu indeksnya, kalau array asosiatif itu eh key-nya, nama key-nya. Nah, coba kita coba. Nah, car array. Di sini kita punya variabel car dengan 3 key, brand, model, and year dengan masing-masing nilainya for Mustang dan 1964. Nah, di sini kita mau tampilkan, yang kita mau tampilkan itu cuman key dengan nama model. Jadi yang akan tampil nanti itu adalah Mustang. Nah, seperti itu.
Nah, sama di writer index, array asosiatif juga bisa kita ubah nilainya, samanya mirip-mirip, nilai caranya mirip-mirip. Kita sebut dulu nama variabel yang kita ingin ubah, terus kayak apa yang kita mau ubah sini, brand tadi ya, brand, terus kita masukkan nilai apa, nilai baru apa yang kita mau ganti. Oh, year, yang mau ubah nilai year. Jadi 2000, jadi 2024. 2024, kita lihat bagaimana nilainya. Car dan variabel car dengan variabel car aja. Nah, dari sini kita ganti eh key year yang nilainya itu, oh salah nih. Yang nilainya itu 1964 jadi 2024. Nah, ini. Jadi terganti ya. Brentford, model Mustang, year-nya diganti jadi 2024. Oke. Nah, di sini melakukan loop. Jadi seperti sama seperti writer index, untuk melakukan loop di array asosiatif juga kita gunakan for each. Oke, kita coba. Ini momen. Oh, yang salah. Ah, lumayan lah sih. Ah, oke, di sini kita akan melakukan perulangan for each word variabel array ini. Hmm. Nah, di sini kita bisa tampilkan, kita bisa lihat ada
brandnya Ford, modelnya Mustang, tahunnya 1964. Oke, lanjut. Kita masuk ke PHP Create Array atau membuat array PHP. Nah, kita dapat membuat array dengan menggunakan fungsi array. Ini adalah sintaks penulisan fungsi array. Nah, di dalam kurung ini kita isi nih namanya, nilainya apa saja. Nah, selain kita gunakan penulisan fungsi array dengan penulisan seperti ini, kita juga bisa gunakan tanda kurung, kurung siku. Tapi kalau kita gunakan tanda kurung siku, kita tidak perlu menggunakan fungsi array, menambahkan fungsi array di awal. Jadi kita langsung pakai aja eh, kurung sikunya terus masukkan nilainya. Jadi seperti itu. Ada dua cara penulisan array di PHP. Nah, jika kita mau masukkan nilainya dan itu terdiri dari beberapa baris, bisa dituliskan seperti ini. Nah, jangan lupa saat kita membuat variabel PH, fungsi PHP, nah saat kita mengisi, membuat variabelnya itu, jangan lupa kita tambahkan titik koma di belakangnya untuk menandakan bahwa itu adalah akhir dari suatu perintah atau pernyataan. Key array. Jadi saat membuat array terindeks, key itu diberikan secara otomatis mulai dari nol dan akan terus ditingkatkan sebesar satu untuk setiap item. Seperti yang Anda lihat, array itu terindeks sama dengan array array asosiatif, tetapi array asosiatif itu memiliki nama dan bukan angka. Seperti yang saya jelaskan sebelum-sebelumnya, kalau terindeks itu menggunakan angka, sedangkan array asosiatif itu menggunakan nama. Ini adalah contoh dari array asosiatif. Menyertakan array kosong. Nah, Anda dapat mendeklarasikan array kosong terlebih dahulu dan menambahkan nilainya ke dalamnya. Nah, di sini ada contoh array kosong, terus kita memberikan nilai-nilainya di dalam array kosong tersebut. Nah, hal yang sama itu berlaku juga di array asosiatif. Kita bisa mendeklarasikan arraynya terlebih dahulu, lalu menambahkan itemnya. Jadi, di array terindeks dan array asosiatif itu kita bisa buat array kosong. Terus kita nanti bisa tambahkan nilainya. Terakhir, mencampur kunci array atau mencampur array key. Jadi Anda dapat memiliki array dengan berbagai key yang terindeks yang diberi nama. Hasilnya itu seperti ini. Oke, kita masuk ke mengakses item array. Oke, di sini kita masuk ke mengakses array. Jadi untuk mengakses item array itu kita dapat merujuk ke nomor indeksnya jika arraynya itu array terindeks dan nama kunci atau keyname untuk array asosiatif. Seperti yang saya jelaskan sebelum-sebelumnya. Nah, di sini contohnya kita punya variabel card dengan nilai Volvo, MBW, dan Toyota. Di sini kita ingin tampilkan variabel eh nilai dengan indeks 2. Nah, jadi cara aksesnya itu kita tambahkan saja kurung siku, terus kita masukkan nilai indeksnya berapa jika arraynya itu array indeks. Kalau asosiatif, indeksnya kita ganti jadi nama key-nya. Seperti itu. Nah, ini contohnya buat array asosiatif. Sini ada variabel cars dengan key brand, model, and year. Nah, sini kita ingin tampilkan uh, variabel car dengan key
yang namanya year. Jadi seperti tadi di array index kita gunakan kurung siku, terus kita masukkan nama key-nya. Tanda kutip ganda dan tunggal. Nah, kita dapat menggunakan tanda kutip ganda ataupun tanda kutip tunggal itu untuk mengakses array. Jadi dua-duanya itu bisa digunakan. Menjalankan item array. Nah, item array itu dapat berupa tipe data apapun, termasuk di dalamnya itu fungsi. Jadi untuk menjalankan fungsi tersebut, gunakan nomor indeks yang diikuti dengan tanda kurung. Di sini kita punya eh, pernyataan fungsi, sini ada function, terus ini nama fungsinya my function. Nah, di sini kita ingin tampilkan I come from a function. Sini juga ada variable array. Kita ingin tampilkan nilai yang indeksnya itu 2. Mari kita coba. Tuh, function my function. Jadi kita mau tampilkan call I come from a function. I come from a function. 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 Terus kita di sini tambahkan fungsi my array. My nilainya apa? Nilainya Volvo 15. Volvo 15 my function. Ada yang error di my function. Oh, this work. Oh no. Hmm.
Gitu ya. Hmm. Entah apa yang salah di my function ini. Harusnya sih kalau string kita tambahkan tanda kutip. Tapi karena ini put function. Oh, tuh. Tapi nggak sesuai sih. Di sini di W3 School ini udah ada tanda kutipnya, tapi kalau kita run itu nggak bakal jalan karena ada kesalahan di my function. Yang mungkin sepertinya kalau saya salin kodenya, di sini saya ganti, saya tidak kasih em, di tanda kutip. Aduh, ini kan tetap error ya. Terus juga hasilnya itu tidak bakal muncul karena itu nilainya error. Nah, sini. Oke lah ya, kita masuk, kita berangkat ke bagian selanjutnya. Nah, di sini tadi kan kita gunakan indeks. Sini kalau di array asosiatif kita gunakan eh, key name-nya, ada nama kuncinya. Nah, ini melakukan loop melalui array asosiatif. Nah, untuk melakukan perulangan itu kita mencetak nilai asosiatif, ya kita bisa menggunakan perulangan seperti for each. Nah, tadi kan kita sudah demokan ya di VS Code ini. Jadi nanti hasilnya itu muncul Brentford, model Mustang, year 1964. Kita lanjut, kita melakukan loop melalui array terindex. Oh, ini juga sama. Kita udah contohkan tadi di bagian array terindex. Yang muncul adalah Volvo, MBW, dan Toyota. Lanjut. Nah, di sini kita bisa update. Update itu tadi mengubah nilai ya. Mengubah nilai. Jadi kita bisa ubah nilai yang setelah kita nyatakan di sebelumnya kita bisa ganti jadi nilai baru. Ini contohnya. Nah, tadi juga saya sudah demokan ya ini update. Jadi saya jelaskan saja. Nah, di sini kita punya variabel car yang ada tiga nilai, Volvo, MBW, dan Toyota. Nah, di sini eh, nilai yang ingin kita ubah itu dengan indeks satu. Jadi, indeks satu itu adalah MBW. Nah, nanti nilai MBW itu akan diganti dengan nilai for. Begitu juga dengan array asosiatif. Nah, di sini kita punya uh, do variabel car dengan 3 key, brand, model, dan year. Nah, di sini kita ingin ubah variabel n cair menjadi 2024, bukan 1964. Jadi hasil nanti Brentford, model Mustang, year diganti jadi 2024. Nah, sini update item array dapat dalam perulangan for each. Jadi kita bisa mengupdate perulangan array itu saat eh kita bisa ganti eh, item array itu saat melakukan perulangan saat melakukan perulangan for each. Nah, ada beberapa teknik berbeda yang dapat digunakan untuk mengubah nilai item dalam satu.
for each putaran. Salah satu caranya adalah dengan memasukkan simbol ini, N, karakter dalam penugasan untuk menetapkan nilai item dengan referensi dan dengan demikian memastikan bahwa setiap perubahan yang dilakukan dengan item array di loop akan dilakukan ke array asli. Ah, hmm. Oke, mari kita coba. Ngirim. Udah sini. Jadi di sini kan variabelnya, ya nilainya itu tadi ada tiga ya. Nilai awal sebelum kita ubah. Sini ada, oh, sini ada Volvo, MBW, dan Toyota. Nah, setelah diubah, semuanya nilainya jadi Ford. Nah, sini ada catatan ingat untuk menambahkan fungsi setelah loop, jika dihilangkan, variabel akan tetap menjadi referensi ke item akhir. Unset variabel X untuk menunjukkan hal itu, lihat apa yang terjadi. Kita mengubah nilai variabel X setelah loop. Oke, kita lanjut menambahkan nilai, menambahkan item. Untuk menambahkan item ke array yang ada, kita gunakan kurung sintaks kurung siku. Nah, contohnya ini ya, kita punya variable fruit. Ada apple, banana, cherry. Nah, di sini kita mau ubah nilainya jadi orange. Jadi kita harus menggunakan tanda sintaks kurung siku. Tapi di sini kita tidak eh, menambahkan indeksnya. Coba kita coba.
Kan sih? Nah, ini belum ada perintah perinya. Ada echonya, jadi tidak ada yang tertampil. Oke, kita lanjut. Array asosiatif. Nah, sama seperti array terindeks, array asosiatif juga bisa kita em, tambahkan nilainya. Oh, dengan cara kita berikan tanda kurung untuk nama key-nya, terus tetapkan nilainya dengan operator sama dengan. Nah, di sini kita punya eh, variabel mobil dengan key itu dua, cuma dua, brand and model. Terus kita mau tambahkan yang key baru yaitu colornya dengan nilai red. Nah, nanti hasilnya itu ada tiga, jadi key-nya ada brand, model, and color. Nah, di sini kita juga tambahkan beberapa array dengan menggunakan fungsi array push. Seperti saya contohkan di penjelasan sebelumnya, kita bisa gunakan array push itu buat tambahkan nilai berapa berapa nilai yang kita mau masukkan. Nanti akan diperbaharui di nilai variabelnya. Di sini kita menambahkan tiga item ke fruit array. Sini kita gunakan array push buat kita tambahkan eh, variabel nilai baru yaitu orange, kiwi, dan lemon. Oke, orange, kiwi, dan lemon. Kita lihat hasilnya. Apa namanya? Oke, jadi nanti saya tambahkan pardam sebagai tanda hasilnya. Dan sini kita bisa lihat hasilnya ditambahkan. Tadi kan cuma apple, banana, dan eh, hmm, oh, salah nih satu cherry. Cherry. Oke. Nah, tadi kan cuma ada apple, banana, cherry. Nah, setelah kita tambahkan fungsi ripus, nanti nilainya bakal bertambah. Ini kita tambahkan nilai orange, kiwi, and lemon. Menambahkan beberapa item ke array asosiatif. Nah, untuk menambahkan beberapa item ke array asosiatif, kita gunakan operator ini, tanda plus, kemudian sama dengan. Yuk kita coba.
kita nggak ada muncul kan ya. Apa nama? Seperti ini jadinya. Jadi tadi awalnya kan cuma brand dan model, kita tambahkan key baru color and year. Nah, di sini hasilnya ditambahkan color and year. Oke, lanjut. Hapus array, delete array, remove array. Nah, untuk menghapus item array yang ada di suatu array, kita bisa gunakan fungsi array splice. Seperti ini sintaksnya dengan array splice fungsi in, kita bisa menentukan indeks mana, di mana untuk memulai dan berapa banyak item yang kita ingin hapus. Contohnya ini seperti ini. Kita gunakan, kita coba. Berarti yang nah sini. Di sini hasilnya itu hilang, ada yang hilang yaitu MPW. Jadi hasilnya yang muncul itu cuman Volvo dan Toyota. Kenapa bisa demikian? Jadi di sini kita kan hapus ya, kita gunakan fungsi array splice. Nah, di sini kita eh, tentukan mulai dari mana, begitu. Dari indeks satu berarti MBW dan berapa banyak yang kita ingin hapus. Satu indeks berarti cuma MBW. Jadi dalam mengapa cuma MBW yang terhapus. Nah, sini kita masuk ke menggunakan fungsi unset. Nah, Anda juga dapat menggunakan unset untuk fungsi untuk menghapus item orang yang ada. Nah, di sana catatannya, fungsi unset tidak mengindeks ulang array. Jadi, jika Anda menghapus elemen pada indeks satu, elemen lainnya, misalnya indeks 0, 1, 0, 2, 3, dan seterusnya akan tetap menggunakan indeks aslinya, sehingga menyebabkan adanya celah pada urutan indeks. Jadi selain kita gunakan array splice, kita juga bisa gunakan unset. Tapi dengan catatan itu, kalau kita gunakan unset, dia akan tetap menggunakan indeks aslinya. Jadi kalau ada, misalnya kita hilangkan yang di sini kita hilangkan indeks ke satu, nah indeks ke satu bakal tetap hilang nilainya. Tapi eh, indeks yang lain akan tetap mengikuti, eh, nilai yang lain akan tetap mengikuti indeks aslinya. Jadi tidak akan berurut lagi ada celahnya.
Lanjut, hapus beberapa item. Nah, untuk menghapus beberapa item, kita bisa gunakan fungsi raise place tersebut untuk mengambil parameter panjang yang memungkinkan untuk menentukan nilai item yang akan dihapus. Ini mulai dari nilai satu dan kita hapus dua nilai. Kita lihat hasilnya. Nah, jadi kan tadi ya, di sini di erase slice kita ini mulai menghapus dari indeks 1 MBW. Tapi yang kita hapus itu dua nilai. Jadi ya, mulai dari MBW 1, 2. Berarti yang terhapus nanti MBW dan Toyota. Jadi itulah kenapa ya yang muncul cuma Volvo. Lanjut, fungsi Angset itu mengambil argumen yang jumlahnya tidak terbatas dan oleh karena itu dapat digunakan untuk menghapus beberapa variabel juga seperti price place. Ya, kita coba. Ah, ya, hasilnya error. Ya, seharusnya yang terhapus itu Volvo dan MBW. Iya kan? Volvo dan MBW. Tapi kenapa nilainya nol? Padam cars. Aku sudah padam. Nah, jadi hasilnya tuh cuman Toyota. Kenapa cuma Toyota? Karena yang kita hapus itu yang indeksnya nol dan satu. Jadi sisanya itu cuman Toyota. Hapus item dari array asosiatif. Nah, kita juga bisa hapus item dari array asosiatif. Kita gunakan fungsi unset. Dengan cara kita tentukan kunci item yang kini ingin kita hapus. Menggunakan fungsi array div. Nah, Anda juga bisa menggunakan array div untuk menghapus item dari array asosiatif. Fungsinya mengembalikan array baru tanpa item yang ditentukan. Contohnya seperti ini, kita buat array baru tapi tanpa Mustang dan 1964. Padam kan? Ini ada. Jadi ini hasilnya. Di sini kita cuman punya
Key, Brad, dan Ford karena kita tadi hilangkan year dan model. Catatan fungsi ini mengambil nilai sebagai parameter bukan sebagai kunci. Hingga kita bisa hapus nilai terakhir, fungsi array pop menghapus item terakhir dari suatu array. Nah, itu jadi bisa hapus item pertama, itu gunakan fungsi array shift untuk menghapus item pertama. Lanjut, kita masuk ke mengurutkan array. PHP itu dapat mengurutkan array ya berdasarkan abjadnya atau angkanya. Tidak bisa juga urutkan berdasarkan menurun atau naik. Nah, PHP, PHP itu memiliki fungsi sort untuk array. Kita ini beberapa fungsinya. Yang pertama sort, mengurutkan array dalam bentuk menaik. R sort, mengurutkan array dalam urutan menurun. E-sort mengurutkan array asosiatif dalam urutan menaik berdasarkan nilainya. K-sort mengurutkan array asosiatif dalam urutan menaik sesuai dengan kuncinya. E R-sort atau R-sort mengurutkan array asosiatif dalam urutan menurun berdasarkan nilainya. QR-sort mengurutkan array asosiatif dalam urutan menurun berdasarkan kuncinya atau key-nya. Sini kita coba eh, urutkan berdasar urutan menaik. Salah, apa pokoknya. Seperti ini hasilnya. Oke, lanjut. Urutkan array dalam urutan menurun. Jadi kita gunakan e-sort. Contohnya adalah urutkan array car berdasarkan urutan abjad menurun. Nah kan tadi ini MBW, Toyota, dan Volvo diurutkan berdasarkan abjad menaik. Jadi nanti kalau menurun itu yang pertama itu Volvo, Toyota, baru terakhir MBW. Nanti R sort.
Nah, seperti itu. Urutan array assort. Itu assort itu eh, untuk array asosiatif urutan menaik menurut nilainya. Jadi nanti di sini cocok ini. 35 jadi nanti sini Ben, Peter, Ben, and Joe. Oke, kita coba. Nah, seperti ini. Jadi mulai dari Peter dengan value paling rendah ke Joe paling tinggi. Di search itu mengurutkan asosiatif dengan urutan menaik. Jadi nanti kebalikannya. Nah, di sini Ben dulu baru Peter. Salah ini kebalik. Ini nggak cocok ini. Oh, oh. Nah, di sini ada area AR sort, R sort. R sort itu menguruskan area asosiatif dengan urutan menurun menurut nilainya. Oh, jadi ini berdasarkan kuncinya, ini berdasarkan nilainya. Nah, di sini nanti Twitter. Mulai dari hijau, mulai dari Joe sampai ke Peter karena nilainya Joe itu yang paling tinggi dan Peter yang paling rendah. Kalau carry sort berdasarkan kuncinya. Jadi KR. Nah, di sini kan Peter yang paling em, jauh abjadnya itu P dulu baru J baru B baru B. Jadi urutannya itu menurun berdasarkan kuncinya. Oke, lanjut kita masuk ke array multidimensi. Oke, kita masuk ke array multidimensi. Nah, pada eh, penjelasan sebelumnya kita sudah mempelajari array yang merupakan daftar tunggal pasangan antara kunci dan nilai. Kunci atau nilai. Namun, terkadang kita itu menyimpan nilai yang lebih dari satu ke dalam satu kata kunci. Satu kunci atau key. Untuk itu kita menggunakan array multidimensi. Array multidimensi itu adalah array yang berisi satu atau lebih array. Nah, PHP itu mendukung array multidimensi dengan eh, apa ini kedalaman? Dengan eh, dengan array yang bisa 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Namun array dengan kedalaman lebih dari 3 tingkatnya sulit dikelola oleh kebanyakan orang. Nah, dimensi suatu array itu menunjukkan jumlah indeks yang Anda perlukan untuk melihat suatu elemen. Untuk array dua dimensi, Anda memerlukan dua indeks untuk memilih elemen, sedangkan untuk array tiga dimensi, Anda memerlukan tiga indeks untuk memilih elemen. Ini contoh dari array dua dimensi. Oh my God. Sini ada namanya, sini ada stop, dan sini ada solve. Dan kita dapat menyimpan data dari tabel itu di atas itu.
menjadi dalam bentuk seperti ini. Oke. Sekarang array card dua dimensi berisi empat array yang memiliki dua nilai indeks, yaitu baris dan kolom. Oh, baris dan kolom. Oke. Untuk mendapatkan akses ke elemen array card, kita harus menunjuk ke dua indeks, baris atau kolom. Jadi, buat kalau kita mau mengakses mm, satu array, kita perlu mencantumkan baris dan indeksnya. Itu kenapa disebut dua dimensi. Ya, kita coba. Sini. Oke. Jadi di sini kita bisa lihat kalau em, buat akses buat aksesnya itu kita perlu sebutkan baris keberapa dan kolom keberapa. Di sini baris nol dan kolom nol. Berarti Volvo kan? Nah, di sini lanjut. Di sini kita mau masukkan stok. Nah, kita mau ambil nih nilainya. Kita tentukan dulu baris keberapa, kolom keberapa. Nah, di sini baris nol berarti masih di jajaran sini, tapi untuk kolom kedua berarti 22. Begitu juga untuk nilai sold, baris ke nol, eh, kolom kedua berarti 18. Seperti itu selanjutnya. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, kita juga dapat menempatkan satu for loop di dalam loop lainnya untuk mendapatkan elemen array dari variabel scar. Kita masih menunjukkan dua indeks, jadi kita perlu tunjukkan dua indeks. Oh, wow. Jadi ya, selain kita em, tunjukkan seperti ini Eko-Eko, kita juga bisa gunakan perulangan for. Nah, nanti ya tampilannya itu akan seperti ini. Oke, lanjut kita masuk ke fungsi array. Nah, PHP array itu memiliki serangkaian fungsi bawaan. Oh, PHP itu memiliki serangkaian fungsi bawaan yang bisa digunakan untuk array. Contoh fungsinya ini seperti ini, array itu buat untuk create variable array. Sini ada array change key case. Itu artinya kita mengubah semua kunci pada array menjadi menurun atau naik. Lowercase or uppercase. Nah, sini ada array chunk membagi array menjadi beberapa bagian. Sini ada array kolom mengembalikan nilai dari satu kolom dalam input array. Array combine membuat array menggunakan elemen dari satu kunci array dan satu nilai array. Array count value menghitung semua nilai dari array. Array div membandingkan array dan memunculkan atau mengembalikan perbedaannya. Hanya bisa hanya bisa compare value satu. Array div esok esok. Hmm. Sama seperti array div tadi kita bandingkan terus kita return, tapi dia itu membandingkan antara key dan value. Array div kita bandingkan tuh cuman kayaknya aja. Array div USO.
UA sock. UA sock. Terus array div UK, array fill memenuhi atau mengisi array dengan nilai, array fill k mengisi array dengan nilai pada eh, k yang spesifik, array filter, array flip, array intersect, array intersect assoc, array intersect k, array intersect wassoc, array intersect UK, array k axis ini mengecek apa pada k yang spesifik dalam suatu array. Array case memanggil atau mengembalikan semua kunci pada array. Array map oh, mengirimkan setiap value pada fungsi yang dibuat oleh pengguna dan mengembalikan nilai baru. Array merge, array merge reserves, reserve, save, array multisort, mengurutkan beberapa atau uh, array yang multidimensi. Array path, array pop, menghapus array nilai, menghapus array terakhir, array produk, menghitung produk, nilai produk dari suatu array, array push, menambahkan atau memasukkan nilai baru, array run, artinya memanggil satu atau banyak atau lebih kunci yang berada dalam array, tapi itu yang dipanggil itu random. Array reduce, array replace itu mengganti nilai pertama pada array dengan array selanjutnya sebelumnya. Array replace recursive, array reverse jadi memanggil array itu tapi dalam bentuk terbalik. Array search mencari array untuk diberikan value, array shift menghapus elemen pertama pada array, array slice memanggil nilai yang dipilih dalam array, array splice menghapus atau mengganti elemen pada array, array sum menjumlahkan nilai dari suatu array, array udiv membandingkan array dan menampilkan perbedaannya. Itu yang dibandingkan tuh hanya value dengan kunci yang dibuat pada function pada user define. Array udiv assoc, array udiv uassoc, array UI intersect, UI intersect, array U intersect assoc, array array unique oh jadi ini array unique itu menghapus nilai yang duplikat pada suatu array. Array unsafe menambahkan satu atau lebih nilai at- ya item pada awal array. Array value memanggil semua nilai pada suatu array. Array walk menerapkan menerapkan user function kepada setiap item dari suatu array. Array wall reserve menerapkan user function reservedly to untuk setiap item pada suatu array. Ya, ini tadi assert ya. Assert itu
Resolve itu untuk menurun. Jadi disusun menurun berdasarkan nilai. Kalau resolve itu naik berdasarkan nilai. Compact itu membuat array containing variable. Untuk nilainya, kalau itu jumlah berapa elemen dalam satu array. Current itu menampilkan elemen yang saat ini berada dalam array. Each, n, ada ends, ada attract, ada in array, mengecek apakah suatu value itu ada dalam suatu array. K, ada key are sort, jadi eh, menyusun, menurun berdasarkan kunci. Kalau sort itu menyusun naik berdasarkan kunci. Ada list, ada net, net, netcast, net case sort. Ada net sort, ada next, ada post, ada pref, ada range, ada research, ada air sort. Ini menyusun, menyortir indeks array itu berdasarkan indeks array dengan cara menurun. Shuffle mengacak, size of sort, sort of index, UA sort, UK sort, eh, menyusun atau mengurutkan array berdasarkan kuncinya pada user define function. Usort itu menyusun array berdasarkan nilainya. Tadi kuncinya, sekarang nilainya pada user define function. Oke. Jadi itulah fungsi-fungsi array yang bisa kita terapkan. Ada banyak sekali dengan eh, fungsinya masing-masing. Oke, sekian penjelasan video dari saya. Kiranya boleh bermanfaat. Video kali ini saya membahas tentang array, ada banyak jenis. Sampai jumpa di video selanjutnya.